Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah teori bilangan. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Selanjutnya kita akan memahami dulu tentang prinsip daripada induksi matematika. Jadi induksi matematika ini sebenarnya salah satu metode ya yang digunakan untuk membuktikan pernyataan yang berlaku pada bilangan asli. Sebagai contoh, misalkan ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah n, ini sama halnya dengan setengah dikalikan n dikalikan n ditambah dengan 1. Nah, apakah pernyataan tersebut itu selalu benar untuk semua atau untuk setiap bilangan asli n? Nah, ini bisa kita lakukan nanti pembuktiannya dengan menggunakan induksi matematika. Tentunya dengan memenuhi beberapa prosedur atau beberapa langkah yang ada pada induksi matematika. Namun sebelum masuk kepada prosedur, langkah, serta contoh-contoh pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, saya akan sedikit flashback dulu terkait dengan dulu ketika belajar di SMA, mungkin sudah belajar tentang yang namanya deret ya, deret, barisan dan deret. Nah, sebenarnya cara pembuktian kesamaan tersebut itu juga dapat dilakukan dengan memandang bahwa ruas kiri itu sebagai deret aritmatika. Jadi ruas kirinya itu ini bisa dipandang sebagai deret aritmatika. Nah, kita bisa melihat bahwa berapakah nilai A kalau kita memandang ruas kiri itu sebagai deret aritmatika. A-nya yaitu 1. A, ini adalah suku pertama. Kemudian B ini beda atau selisihnya, yaitu merupakan selisih antara suku 2 dikurangi dengan suku 1 atau suku 3 dikurangi dengan suku 2 dan seterusnya. Sehingga berapakah bedanya di sini? Yaitu 1. 3 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 1 atau 4 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. Nah, kemudian bagaimanakah menentukan SN-nya? Jadi SN itu sama dengan ini. Nah, ini harusnya di sini ya, ini ke bawah nggak apa-apa ya. Jadi SN itu kan rumusnya sama dengan atau formulanya setengah dikalikan N dikalikan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. Ini adalah formula daripada SN ketika kita menentukan deret daripada aritmatika ini. Nah, berapakah kalau kita substitusikan nilai A dan nilai B, apakah memang ini ya setengah N dikalikan N plus 1 ini memang berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, kita akan substitusikan bahwa setengah dikalikan N dikalikan 2 dikalikan A. A-nya berapa di sini? 1. Ditambah dengan N dikurangi 1 dikalikan B. B-nya juga 1. Sehingga setengah dikalikan N dikalikan 2 ditambah N dikurangi 1. Hasilnya adalah setengah N. N-nya ini 2 dikurangi 1 ya, ini konstantanya menjadi 1, menjadi N ditambah dengan 1. Nah, ini. Jadi kita bisa membuktikan kalau dengan memandang sebagai deret aritmatika itu melalui rumus atau formula daripada SN ini. Nah, namun pada induksi matematika, bagaimanakah prosedur untuk melakukan pembuktian ini? Kita lihat. Nah, untuk selanjutnya, bagaimanakah prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan atau membuktikan tentang pernyataan-pernyataan keberlakuan pada bilangan asli itu menggunakan induksi matematika. Yang pertama yaitu dengan langkah bahwa kita akan menunjukkan pernyataan Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Jadi pernyataan daripada Pn itu benar dengan syarat n sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, yaitu mengasumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K. Jadi kita mengasumsikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan K. Nah, ketika
ketika kita sudah mengasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K, maka kita akan membuktikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K ditambah dengan 1. Nah, jika pada langkah 1, 2 ini benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa PN itu benar untuk setiap bilangan asli. Nah, kita akan mencoba sebelum masuk ke contoh pembuktiannya, kita sedikit ada pendahuluan, jadi contoh pendahuluan terlebih dahulu kita lihat. Nah, ini yang pertama, kita diminta untuk menentukan pernyataan bahwa P untuk K plus 1, ya, ini PK plus 1 untuk masing-masing dari pernyataan PK. Jadi ada sebuah pernyataan yaitu PK, kita diminta untuk menunjukkan PK plus 1. Oke, yang pertama yaitu PK-nya K kuadrat dikalikan K plus 1 kuadrat dibagi 4. Nah, ini berarti bagaimana kita menunjukkan untuk PK plus 1-nya? Ya, kita tinggal mensubstitusikan K plus 1 itu ke dalam K, ya, yang ada pada pernyataan PK. Jadi tadi kita lihat bahwa pernyataannya adalah K kuadrat dikalikan K plus 1 kuadrat dibagi 4. Kita akan mensubstitusikan K plus 1. Berarti K plus 1 ini kita substitusikan ke sini. Nah, K kuadrat, nah menjadi ini. Menjadi K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat, K-nya ini sendiri, ini diubah menjadi K plus 1. Menjadi K plus 1 plus 1 kuadrat dibagi dengan 4. Sehingga menjadi K plus 1, K plus 1 kuadrat, K plus 2 kuadrat dibagi 4. Nah, untuk selanjutnya, contoh pendahuluan yang selanjutnya, 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah sampai dengan 4 dikalikan K dikurangi 1 dikurangi 3 ditambah 4K dikurangi 3. Nah, kita ini juga akan mensubstitusikan K plus 1 itu ke dalam K pada pernyataan PK ini. Nah, bagaimana? Kita tinggal memasukkan ya. 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 4 dikalikan. Nah, K ini, nah berarti K plus 1 ini kita substitusikan ke dalam K menjadi 4 dikalikan K plus 1 dikurangi 1 dikurangi 3 ditambah, nah K di sini juga akan disubstitusi oleh K plus 1 ditambah 4 dikalikan K plus 1 dikurangi 3 sehingga menjadi 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah sampai dengan 4K dikurangi 3 ditambah 4K ditambah dengan 1. Nah, ini studi pendahuluan dulu ya. Kemudian ada lagi ini K plus 3 lebih kecil dari 5K kuadrat. Sekali lagi kita akan mensubstitusikan K plus 1 ini kepada K. Jadi kita tinggal masukkan menjadi K ini, nah, berarti K plus 1 kita akan substitusikan ke dalam K menjadi K plus 1 ditambah 3 lebih kecil daripada ini K 5 dikalikan K plus 1 kuadrat. Menjadi K plus 1 plus 4, ini kan konstanta ya, menjadi K plus 4 lebih kecil dari, nah ini harus dijabarkan dulu, K plus 1 kuadrat ini menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 ketika dikalikan 5, menjadi 5 dikalikan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah ini yang terakhir, yaitu 3 pangkat K lebih besar sama dengan 2K plus 1. Nah, sekali lagi kita akan mensubstitusikan K plus 1 itu ya ke dalam K yang ada di pernyataan PK ini. Menjadi 3 pangkat K plus 1. Nah, ini pangkatnya yang di sini kan yang K ini. Nah, kemudian lebih besar sama dengan 2 dikalikan, nah ini K-nya menjadi K plus 1 ditambah dengan 1. Menjadi 3 pangkat K plus 1 lebih besar sama dengan 2K, nah ini dikalikan ya, 2 dikalikan K menjadi 2K, 2 dikalikan 1 itu 2 ditambah dengan 1 karena sama-sama konstanta, menjadi 2K plus 3. Oke,
Selanjutnya, nah kita masuk kepada pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Contoh yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah n itu sama dengan setengah dikalikan n dikalikan n ditambah 1. Kita tadi sudah tahu bahwa langkah yang pertama kita akan membuktikan bahwa Pn itu benar dengan syarat n-nya sama dengan 1. Jadi n sama dengan 1. Kita langsung substitusikan n sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Jadi setengah dikalikan 1 sama dengan setengah, dikalikan n ini kita ubah 1 juga, 1 ditambah dengan 1, 2. Berarti setengah dikalikan 2 hasilnya 1. Nah, apakah 1 itu sama dengan, untuk P sama dengan 1? Iya, nah ini sama. Nah, ketika ini benar, maka kita bisa melanjutkan kepada langkah yang kedua, yaitu akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan K. Sehingga hipotesis induksinya bagaimana? Kita akan mengubah nilai yang di sini tadinya n itu menjadi K. Menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dengan K itu sama dengan setengah dikalikan K dikalikan K plus 1. Ini yang tadinya adalah setengah dikalikan n dikalikan n plus 1 itu berubah menjadi setengah dikalikan K dikalikan K plus 1. Nah, setelah itu baru kita akan menunjukkan kalau kita sudah mengasumsikan bahwa ini benar untuk n sama dengan K, maka kita akan menunjukkan bahwa n itu atau Pn itu benar untuk n sama dengan K plus 1. Kita akan menunjukkan bahwa nilai n-nya itu adalah K plus 1. Nah, bagaimanakah caranya? Ya, kembali lagi kita akan mensubstitusikan nilai K plus 1 itu terhadap K atau ke dalam K. Sehingga P untuk K plus 1 itu 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah K ini tadi. Ya, kemudian ditambahkan dengan K plus 1. Nah, ini kan hanya K ya, kemudian ditambah dengan K plus 1. Nah, sama dengan, nah kita substitusikan nilai K plus 1 itu ke dalam ini. Sehingga setengah dikalikan, nah ini K ini menjadi K plus 1. K yang ada di sini itu juga K plus 1. Sehingga setengah dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 1 menjadi setengah dikalikan K plus 1 plus 2. Nah, kita akan menunjukkan bahwa setengah ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K ditambah K plus 1 itu apakah sama dengan setengah dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, kita bisa melakukan pembuktian mulai dari ruas kiri, yaitu dengan menggunakan hipotesis induksinya pada ruas kanan. Nah, langkahnya bagaimana? Ini 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dengan K, ditambah dengan K plus 1 sama dengan, nah kita pisahkan dulu, yang sampai dengan K, 1 ditambah 2 ditambah 3, sampai dengan K, tadi kan setengah K dikalikan K plus 1. Ditambah dengan, nah ini ada K plus 1, kita tinggal menjumlahkan. Nah, kalau sudah begini, kita bisa melakukan penyederhanaan. Karena di sini operasinya penjumlahan dan ini ada bentuk aljabar yang sama, bentuk K plus 1 dengan K plus 1, sehingga K plus 1 di sini bisa dikeluarkan menjadi K plus 1 dikalikan setengah K ditambah dengan 1. Ini kalau dikalikan pasti akan sama dengan ini. Ya, K plus 1 kalikan setengah K menjadi setengah K dikalikan K plus 1. K plus 1 dikalikan 1 menjadi K plus 1. Nah, ini akan menjadi K plus 1 dikalikan setengah K ditambah 2, atau sama halnya dengan setengah dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2. Atau mungkin kalau ada yang bingung dengan cara penyederhanaan yang ini, bisa dilakukan juga dengan bentuk yang lain atau cara yang lain, yaitu setengah K dikalikan K plus 1 ditambah K plus 1. Ini kita bisa mengalihkan dulu bentuk aljabarnya, sehingga menjadi setengah K dikalikan K menjadi setengah K kuadrat. Setengah K dikalikan 1 menjadi setengah K. Kemudian ditambah dengan K plus 1.
Nah, ini yang koefisiennya yang bentuk variabelnya sama, kita akan gabungkan. Sehingga di sini ketemulah setengah K kuadrat ditambah yang variabelnya K ini menjadi 3/2K, ditambahkan dengan 1. Nah, bentuk ini sama halnya dengan K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, bentuk daripada K kuadrat plus 3K plus 1 ini bisa diubah ke dalam K plus 1 dikalikan K plus 2. Karena di sini ini per 2, bentuk lainnya sama halnya dengan setengah dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah, karena pernyataan atau langkah yang pertama dan yang kedua ini benar, terbukti bahwa PN itu benar, maka sebuah pernyataan dari PN yang menyatakan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah N itu sama halnya dengan setengah N dikalikan N plus 1 itu benar untuk setiap bilangan asli. Oke, itu contoh yang pertama. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan ditambah 2N dikurangi 1 itu sama dengan N kuadrat. Nah, 2N dikurangi 1 itu apa? Ini sebenarnya polanya. 1 ditambah 3 ditambah 5. Ini bentuk polanya itu sama halnya dengan 2N dikurangi 1. Itu apakah sama dengan N kuadrat? Untuk setiap bilangan N lebih besar sama dengan 1. Nah, sekali lagi, kita buktikan yang pertama, yaitu dengan menunjukkan PN itu benar untuk N sama dengan 1. Sehingga 1 ditambah 3 ditambah ini, apakah sama dengan N kuadrat? Kita langsung substitusikan N sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. 1 kuadrat sama dengan 1. Apakah sama dengan untuk Sn, di mana N-nya itu 1, ya sama. Karena sama, maka dia adalah benar. Kemudian kita akan melanjutkan bahwa Sn itu benar untuk N sama dengan K. Sehingga kita akan mengubah variabel N yang ada di sini menjadi dengan K. Mensubstitusikan K kepada N. Sehingga 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dengan yang tadinya di sini 2N dikurangi 1 menjadi 2K dikurangi 1. Sama dengan yang di sini N kuadrat, karena kita mensubstitusikan K kepada N, maka menjadi K kuadrat. Selanjutnya, ketika kita sudah mengasumsikan ini benar, maka kita akan menunjukkan bahwa Sn itu benar untuk N-nya sama dengan K plus 1. Nah, bagaimanakah caranya? 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dengan sampai dengan 2K plus 1 ini tadi ditambah, karena kita menunjukkan benar untuk K plus 1, maka nilai K plus 1 itu akan kita substitusikan ke dalam ini. Bentuk pola yang 2K dikurangi 1 ini. Menjadi 2 dikalikan K ini menjadi K plus 1 dikurangi 1. Ya, sama halnya dengan K kuadrat ini kita ubah menjadi K plus 1 kuadrat. Kita substitusikan nilai K plus 1. Nah, kita akan sekali lagi membuktikannya bahwa ruas mulai dengan ruas kiri ya. Sehingga 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2K dikurangi 1. Nah, ini tadi apa? Kita lihat bahwa ini adalah K kuadrat, sehingga kita ambil nilainya K kuadrat. Ditambah dengan ini. Nah, ini sama halnya dengan 2K ditambah, 2K ini kan dikalikan ya. 2K, 2 kalikan K, 2 dikalikan 1, 2 dikurangi 1. Sehingga menjadi 2K ditambah 2 dikurangi 1. Karena ini adalah konstanta, maka bisa disederhanakan menjadi 2K ditambah dengan 1. Hasilnya ini. Nah, karena ini ada K, variabel K yang kuadrat, ada yang variabel K dengan pangkatnya 1, dan ada konstanta, maka bisa kita gabungkan menjadi bentuk K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk aljabar menjadi K
plus 1 kuadrat. Sama atau tidak dengan ini? Nah, sama. Ketika ini adalah sama, maka kita bisa menunjukkan yaitu bahwa pada langkah 1 tadi ini benar. Kemudian pada langkah 2 ini juga benar. Karena itu benar, maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sampai dengan 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat itu benar untuk setiap bilangan bulat n lebih besar sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contoh yang ketiga. Ini kalau nggak salah ada 4 contoh ini ya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3 ditambah 3 dikalikan 4 sampai dengan n. Nah, ini polanya daripada deret itu tadi adalah n dikalikan n ditambah dengan 1 itu sama dengan n dikalikan n plus 1 dikalikan n plus 2 dibagi dengan 3. Nah, kita diminta untuk menunjukkan bahwa pernyataan ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, kembali lagi, kita yang pertama lagi akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Kita tinggal mensubstitusikan nilai 1 itu ke dalam ini. Sehingga ketemunya adalah 1 dikalikan 1 ditambah 1 dikalikan 1 ditambah 2 dibagi dengan 3. Ini hasilnya 2 dikalikan 3 hasilnya 6. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, 2 ini apakah sama dengan P yang pertama, yaitu 1 dikalikan dengan 2 ini sama. Hasilnya sama-sama dengan 2. Berarti kita bisa menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Nah, ketika itu sudah, kita masuk lagi ke langkah yang kedua. Kita akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Berarti tinggal kita substitusikan nilai nilai k itu terhadap n. Sehingga menjadi 1 dikalikan 2 ditambah dengan 2 dikalikan 3 ditambah dengan 3 dikalikan 4 ditambah dengan, nah ini menjadi k dikalikan k plus 1 itu sama halnya dengan k dikalikan k plus 1 dikalikan k plus 2 dibagi dengan 3. Ketika kita sudah mengasumsikan ini benar, maka kita lanjutkan dengan membuktikan bahwa Pn itu benar untuk n-nya adalah k plus 1. Ya, berarti kita akan substitusikan 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3 sampai dengan k dikalikan dengan k plus 1 ini ditambah dengan, jangan lupa bahwa k plus 1 itu kita substitusikan ke dalam ini menjadi k plus 1 dikalikan k plus 1 ditambah 1 menjadi k plus 1. Nah, ini ya, ini yang sini menjadi k plus 1 dikalikan k plus 1 plus 1 dikalikan k plus 1 plus 2. Atau ini kalau kita ubah menjadi k plus 1 ya, dikalikan dengan k plus 2 dikalikan dengan k plus 3 dibagi dengan 3. Oke, bagaimana kita bisa membuktikan itu? Kita lanjutkan. Ya, kita mulai seperti yang tadi dari ruas kiri ya. Berarti 1 dikalikan 2 ditambah dengan 2 dikalikan 3 dan seterusnya sampai dengan k ditambah dengan k plus 1 ditambah k plus 1 dikalikan k plus 1 plus 1. Nah, kita lihat bahwa pernyataan 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3 sampai dengan ini. Ya, k ditambah dengan k plus 1 tadi adalah ini. K dikalikan k plus 1 dikalikan k plus 2 dibagi dengan 3. Ditambah dengan ini. Nah, ini apa ini bentuknya? K plus 1 dikalikan k plus 2. Ini 1 yang di sini kan konstanta, jadi bisa dijumlahkan menjadi
K plus 1 dikalikan dengan K plus 2. Oke, nah ini baru bisa kita sederhanakan menjadi bentuk K plus 1 dikalikan K plus 2 dibagi dengan K per 3 plus 1. Atau K plus 1 dikalikan K plus 2 dikalikan K plus 3 per 3. Nah, bentuk ini sama halnya dengan K plus 1 ditambah ini, K plus 2 ini berarti K plus 1 ditambah 1. Nah, K plus 3 ini menjadi K plus 1 ditambah dengan 2 dibagi 3. Nah, ini kan sama dengan pernyataan yang tadi. Sehingga berdasarkan langkah itu benar, maka pernyataan untuk 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3, ditambah 3 dikalikan 4, sampai dengan N dikalikan N plus 1 itu sama halnya atau sama dengan N dikalikan N plus 1 dikalikan N plus 2 dibagi 3, itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Oke, ini kita masuk pada contoh yang terakhir. Nah ini, buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 dikalikan, 1 dibagi 1 kali 2 ditambah dengan 1 per 2 kali 3 ditambah dengan 1 per 3 dikalikan 4 sampai dengan ditambah 1 dibagi atau 1 per N dikalikan N plus 1 itu sama dengan N dibagi N plus 1. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan ini berlaku untuk setiap bilangan asli N. Yang pertama, kita tetap akan membuktikan dengan menunjukkan bahwa pernyataan Pn itu benar untuk N sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan ya, untuk N sama dengan 1, berarti 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 1, berarti setengah. Nah, setengah ini apakah sama dengan untuk P pernyataan P1 benar, ternyata sama di sini. Sehingga pernyataan Pn ini benar untuk N sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K. Tinggal kita kembali lagi substitusikan K kepada N, sehingga menjadi 1 dibagi atau 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 sampai dengan 1 per K dikalikan K plus 1 itu sama halnya dengan K per K plus 1. Jika kita sudah mengasumsikan itu benar, maka kita akan menunjukkan bahwa Pn itu benar untuk N sama dengan K. Sehingga 1 atau 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 sampai dengan 1 per K dikalikan K plus 1. Ingat ditambah dengan, karena kita menunjukkan ini benar untuk K plus 1, maka nilai K plus 1 akan kita substitusikan ke dalam K ini. Sehingga menjadi ini K plus 1, yang ini juga menjadi K plus 1 plus 1, menjadi K plus 2. Sama dengan kita substitusikan K plus 1 di sini, menjadi ini K plus 1 dibagi dengan K plus 1 plus 1, atau menjadi K plus 1 plus 2, menjadi K plus 1 per K plus 2. Nah, kita akan menunjukkan buktinya seperti tadi, yaitu kita mulai dari luas kiri ya, bahwa 1 per 1 kali 2 ditambah dengan 1 per 2 kali 3 sampai dengan 1 per K dikalikan K plus 1 itu sama halnya dengan K dibagi dengan atau K per K plus 1. Ini ya, sama. Kemudian ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan 1 per K plus 1 plus 2. Nah, bentuk ini kan kita anggap sebagai bentuk pecahan aljabar, sehingga kita menyelesaikannya, kita samakan, kita cari pecahan bentuk aljabar itu yang habis dibagi oleh K plus 1 K plus 2, K plus 1 kali K plus 2, dan habis dibagi oleh K plus 1. Sehingga penyebutnya itu adalah K plus 1 plus 2. Kita lihat ya, K plus 1 K plus 2 kalau dibagi dengan K plus 1 kan tinggal K plus 2. K plus 2 kalau dikalikan K menjadi K dikalikan K plus 2 ini. Kemudian
K plus 1 dikalikan K plus 2 kalau dibagi dengan K plus 1, K plus 2 kan 1. 1 kalau dikalikan 1 hasilnya 1 tetap. Menjadi K dikalikan K menjadi K kuadrat. Nah ini K kuadrat. K dikalikan 2 menjadi 2K ditambah 1. Nah bentuk itu K kuadrat plus 2K plus 1 per K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah K kuadrat plus 2K plus 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi ini. K plus 1 plus 1 dibagi dengan K plus 1 plus 2. Yang sama bisa kita coret ya, kita sederhanakan. Sisanya adalah ini, yaitu K plus 1 dibagi dengan K plus 2. Nah, apakah ini sama? Ya, ini sama dengan ini yang akan kita buktikan. Sehingga dari pernyataan atau dari langkah yang 1 dan 2 benar, maka hal ini menunjukkan bahwa 1 dikalikan 2, pernyataan 1 dibagi dengan 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya sampai dengan 1 per N dikalikan N plus 1 sama dengan N per N plus 1 itu benar untuk setiap bilangan asli N. Saya rasa cukup sekian untuk pembuktian induksi matematika. Nanti untuk contoh latihannya bisa dicoba dan dikumpulkan. Saya rasa terima kasih. Jika nanti ada hal-hal yang kurang dipahami, video ini bisa diputar-putar kembali atau bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.